Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di forum Dialektika Kanita. Pemirsa, kali ini saya akan mengangkat sebuah isu pendidikan yang sedang ramai dibicarakan khususnya di kalangan dunia pendidikan ya, karena pemberitaan ini cukup menghentak dan membuat kaget, jadi tamparan untuk dunia pendidikan khususnya guru. Itu tentang hasil TKA, hasil tes kompetensi akademik yang sekarang ini viral di kalangan pendidikan, yaitu tentang hasil yang sangat memprihatinkan. Topik ini pernah saya ulas di Kompasiana dan saya kira sangat relevan untuk diulas kembali ya, agar menjadi atensi publik dan juga pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait. Pada hari Selasa 2 Desember 2015, surat kabar kompas.com memberitakan hasil TIMSS yang kembali menempatkan Indonesia pada peringkat bawah untuk matematika dan sains. Satu dekade telah berlalu. Ternyata pola ketimpangan yang sama kembali muncul dalam hasil tes kemampuan akademik atau TKA yang baru kemarin dirilis ya. Artinya apa? Problem dasar pendidikan nasional itu belum mengalami perbaikan struktural. Nah, hasil TKA ini relevan dibahas hari ini karena pemerintah terus menegaskan pentingnya asesmen berbasis data. Namun data hanya bermakna ya pemirsa, data hanya bermakna jika ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konsisten dan berkeadilan. Tanpa itu saya kira asesmen yang berisiko menjadi rutinitas administratif. Forum ini berangkat dari kegelisahan yang sama, yaitu mengapa ketimpangan capaian akademik terus berulang. Jika data sudah tersedia dan masalah relatif jelas, maka pertanyaan utamanya bukan lagi apa yang salah, melainkan siapa yang harus bertindak dan bagaimana caranya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Kemenengah atau Kemendikdasmen menegaskan bahwa hasil tes kemampuan akademik tidak terpengaruh oleh dugaan pembocoran soal. TKA sudah dirancang katanya dengan variasi soal berdasarkan zona dan sesi, sehingga peserta pada gelombang yang berbeda tidak mengerjakan paket yang sama. Desain ini menjadi fondasi untuk menjaga integritas pelaksanaan asesmen. Nah, untuk menguji klaim tersebut, ini Kemendikdasmen membandingkan jumlah butir soal yang dijawab benar oleh peserta gelombang pertama dan kedua pada seluruh mata pelajaran. Analisis ini bertujuan katanya untuk mendeteksi kemungkinan adanya pola kenaikan skor yang tidak wajar. Sebab kita ketahui bahwa setiap tes yang berskala nasional ada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan itu. Nah, analisis ini bertujuan untuk menunjukkan tidak ditemukannya kenaikan signifikan maupun kecenderungan sistematis yang mengindikasikan adanya kecurangan. Secara statistik, selisih rata jawaban benar antar gelombang berada dalam batas yang wajar. Pada mata pelajaran biologi contohnya, selisih rata hanya sekitar 0,26 butir dari total 30 soal. Dengan distribusi jawaban yang relatif serupa, temuan ini pemirsa memperkuat kesimpulan bahwa TKA dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan layak menjadi dasar evaluasi kebijakan pendidikan, baik itu di skala makro, skala meso maupun skala mikro. Nah, bagaimana kemudian Kemendikdasmen ini menyikapi data menjadi sebuah kebijakan?
Nah, Kemendikbud ini harus memegang peran kunci dalam mengubah hasil asesmen menjadi kebijakan yang berdampak. Masalah utama bukan pada ketiadaan data, melainkan pada lemahnya keterkaitan antara hasil TKA dan kebijakan afirmatif yang berbasis wilayah. Jadi rata-rata berdasarkan empiris, ya, baik itu waktu ujian nasional ataupun apalah, tidak ada keterkaitan, tidak ada korelasi antara kebijakan yang dilakukan setelah itu dengan data yang dihasilkan. Nah, standar nasional ini diterapkan seragam, sementara kondisi daerah ini sangat variatif, sangat beragam atau heterogen lah. Kementerian perlu keluar dari pendekatan satu ukuran untuk semua daerah. Ini sudah saatnya. Daerah dengan capaian rendah tentu membutuhkan dukungan tambahan berupa anggaran, pendampingan akademik, dan penugasan guru berkualitas. Tanpa kebijakan yang diferensial, yang beragam, sesuai dengan kebutuhan, maka asesmen justru berpotensi memperlebar ketimpangan. Hasil TKA seharusnya menjadi dasar evaluasi program, bukan sekadar bahan rilis. Jika tidak ada perubahan desain kebijakan setelah asesmen, maka saya kira fungsi strategis TKA ini menjadi dipertanyakan. Nah, pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan keterbatasan fiskal, keterbatasan anggaran. Ketimpangan capaian akademik juga mencerminkan perbedaan prioritas kebijakan daerah. Ini harus diakui. Concern atensi dari kepala daerah akan memengaruhi kebijakan daerahnya. Daerah yang konsisten membangun ekosistem pendidikan itu menunjukkan hasil yang lebih stabil. Hasil TKA semestinya bisa dijadikan alat evaluasi kinerja pendidikan daerah. Sayangnya, di banyak tempat, data asesmen berhenti sebagai laporan tanpa tindak lanjut konkret. Nah, program peningkatan mutu seringkali tidak berbasis pada titik kelemahan nyata yang terukur. Tanpa komitmen daerah, intervensi pusat tidak akan efektif. Pendidikan dasar dan menengah membutuhkan kepemimpinan daerah yang berani menjadikan mutu pembelajaran sebagai agenda utama, bukan sekedar pelengkap dari administratif. Tentu ada pihak tertentu yang paling substansial dalam potret TK ini adalah tentang kompetensi guru. Sebab kompetensi guru ini menjadi masalah inti di ruang kelas. Rendahnya capaian matematika dan IPA di TIMSS menunjukkan persoalan serius pada kompetensi pedagogik dan substansi guru. Pembelajaran masih berorientasi pada materi, penguasaan konsep, pada penyelesaian materi, bukan pada penguasaan konsepnya. Akibatnya apa? Siswa lemah dalam penalaran dan pemecahan masalah. Nah, program pelatihan guru selama ini cenderung bersifat seremonial, administratif, dan kurang berdampak pada praktik kelas. Evaluasi pasca pelatihan jarang dilakukan secara serius. Pengalaman empiris saya sebagai guru kalau mengikuti pelatihan, belum ada tindak lanjut, monitoring, pendampingan, dan sebagainya yang serius. Nah, tanpa perubahan pendekatan pengembangan profesi, maka kualitas pembelajaran sulit meningkat. Guru tentu membutuhkan pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan singkat. Supervisi akademik harus fokus pada kualitas interaksi belajar, bukan pada kelengkapan administrasi. AKM dan TKA itu sejatinya dirancang sebagai instrumen evaluasi mutu pendidikan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut kebijakan. Selama hasil asesmen tidak terhubung dengan perbaikan kurikulum, maka pelatihan guru dan distribusi sumber daya dampaknya akan terbatas. Tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan.
Nah, sekolah ini sering menanggung beban asesmen tanpa mendapatkan umpan balik yang memadai. Guru dinilai tetapi tidak selalu dibekali dan solusi. Ini menimbulkan resistensi dan kelelahan dari birokratis. Nah, asesmen seharusnya menjadi alat pembelajaran sistem, bukan sekadar mekanisme kontrol. Tanpa perubahan paradigma ini, hasil TKA hanya akan mengulang pola lama. Hasil TKA juga menunjukkan bahwa persoalan pendidikan nasional bersifat lintas sektor. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, tapi Kemendikdasmen, pemerintah daerah, sekolah, dan guru memiliki tanggung jawab yang saling terkait, saling berkelindan. Tidak ada satu pihak pun yang bisa berdiri sendiri. Ada kebergantungan, ada unsur-unsur instrumen yang perlu saling melengkapi. Jika asesmen terus dilakukan tanpa keberanian mengubah kebijakan, maka kegagalan itu bersifat kolektif. Data sudah tersedia, masalahnya sudah terpetakan, dan waktunya untuk bertindak semakin sempit. Nah, pendidikan nasional ini membutuhkan keputusan berbasis data, konsisten dan berkeadilan. Kita berharap pendidikan mendatang dengan berbasis data hasil TK ini bisa ditindaklanjuti dengan bijak dan menjadi serius untuk membenahi potret pendidikan di masa mendatang. Terima kasih, selamat berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.